إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى حضرة أبينا وأمهاتنا وأزواجنا وأصدقائنا وقريبنا وأستاذنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا من استوصانا ووصيناه بالدعاء ورجال المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرة العلماء العاملين القراء المخلصين لسادة الصوفية المحققين والمجتهدين والمقلدين والباسين والمحدثين وكل من علمنا ولكن حرفا واحدا خصوصا إلى حضرته شيخ عبد الرؤوف السنكيلي وأصوله وفروعه اللهم انفعنا به وعلمنا وافتح لهم بالحكمة وبالمعرفة وبالعلم وبكل خير في الدين والآخرة. سر الفاتحة وكرامة الفاتحة وشهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa lihqna bis salihin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman thumma mahilluha ila al-baitil atiq wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع المعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ya hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, guru-guru agama, teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berbarengan dengan pas puncaknya wukuf iki. Di sana lagi puncaknya wukuf iki. Kita udah mau buka nek poso. Mungkin Allah panjangkan umur kita semua dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten nggih, kemarin ketika komunikasi kali senten kula komunikasi. Ya, kula niki mboten guru fikih, kula ya paham fikih, tapi fikih kula ya fikih buat ngamal dhewe gitu. Tapi nek maca Quran barang-barang kula juga mboten guru Quran, tapi nek maca Quran barang-barang ya iso gitu kan. Makanya kita baca Quran barang-barang saja. Karena momentumnya sekarang momentum Idul Adha, maka kita mau bicara ayat yang berhubungan dengan Idul Adha. Kemarin di flyer itu munculnya ayat 34, 35, ngapunten ya. Walaupun untuk rangkaian ceritanya
kita baca cepat saja. Ayat itu sampai ayat 33, 34, 35, 36, 37, 38 ya, benar ya? Karena ini nggak pakai nomor ayat sini. 32, 33, 34, 35, 36. Oh sampai 36 ding. Sampai ayat 36. Jadi dari ayat 32 sampai ayat 36 sebenarnya yang satu rangkaian cerita tentang hewan kurban. Tentang hewan kurban. Walaupun ada ayat lain nanti yang menjadi rujukan, tapi ayat ini yang menyebut secara eksplisit tentang hewan kurban yang disembelihkan. Yang disembelih. Kalau cerita Ibrahim dan Ismail itu cerita kesabaran Ismail yang berbuah, digantinya Ismail menjadi seekor kibas yang disembelih oleh Nabiullah Ibrahim. Tapi apa yang harus dilakukan sesudahnya dengan hewan-hewan kurban itu rangkaian ayat ini. Jadi dari ayat 32 sampai 36 sebenarnya, kapan-kapan kalau mau baca. Oke. Lalu yang kedua, nggak tahu berapa kitab tafsir tadi yang saya baca. Lalu saya putuskan saya kitab ini kita bicara pakai menggunakan Terjumanul Mustafid, binono tafsir wong Indonesia nih, tafsir Nusantaranya. Nanti kita lihat di mana varian-varian penafsiran yang muncul dari para penafsir kemudian. Nggih, jadi pamit nggih ngapunten, saya bacakan Terjumanul Mustafid ki bahasanya bahasa Melayu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngapunten, saya mulai dari ayat 32 nggih bacanya. Lakum fiha manafi'u ila ajalim musamma. Lakum bagi kalian, maksudnya bagi yang disebut di ayat 31. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa huwa khairun 'indallah. Jadi ini cerita orang yang berhaji sebelumnya kan, rangkaian haji. Jadi ayat-ayat sebelumnya itu menceritakan tentang orang-orang yang haji di ayat-ayat sebelumnya. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Jadi itu hari-hari mulai dari Arafah sampai selesai hari Tasyrik, itu pada ayat-ayat sebelumnya. Lalu kemudian di antara rangkaian itu ada penyembelihan. Lalu Allah sebut lakum fiha manafi'u ila ajalim musamma. Lakum fiha manafi'u ila ajalim musamma summa mahilluha ilal baitil atiq. Bagi kalian wahai orang-orang ini tadi, orang-orang beriman, fiha hanya ini. Lalu kemudian para ulama menyepakati tafsirnya, hadis itu menyebut udhiyah, sembelihan pada binatang ternak, soalnya binatang ternak itu pada binatang ternak belum disembelih ini. Manafi'un ila ajalim musamma, ada kemanfaatan sampai batas tertentu. Summa mahilluha ilal baitil atiq, lalu kemudian kau tempatkan dia ke al baitul atiq. Baitul atiq maksudnya disembelih. Jadi ada dua dulu ayat ini. Syekh Abdul Rauf As-Singkili tafsirkan begini, adalah bagi kamu pada segala binatang itu. Jadi tidak hanya jadi binatang yang belum dikurbankan ini, beberapa manfaat. Jadi ada manfaat binatang itu, seperti mengendarai mengendarai dia datang kepada waktu menyembelihnya, mengendarai ya, datang kepada waktu menyembelih, maka adalah tempat halal menyembelih itu kepada Baitul Atiq, yakni Baitullah yang pertama-tama diperbuat oleh Allah. Jadi pertama dulu ujar beliau, binatang ini kata Allah nafsirinya, binatang ini sebelumnya binatang yang kau bisa ambil manfaat ketika dia belum disembelih. Jadi makanya lalu kemudian binatangnya nanti pada ayat selanjutnya beliau spesifikkan, sebut binatang itu binatang yang berkaki 4. Makanya oleh Syekh Abdul Rauf sebut yang disebut dengan diambil manfaat itu diantaranya adalah engkau bisa mengendarainya. Karena kan ada riwayat cerita orang dulu sampai kepada Nabi, ada orang membawa sapi besar, unta ya, digemukkan. Ditanya oleh Nabi, kenapa dituntun? Kata dia mau digemukkan karena mau dikorbankan.
Oh nanti saja, tunggangi saja dulu. Enggak, kata dia, mau dikurbankan. Tunggangi, kata Nabi. Nabi perintahkan sampai 3 kali. Tunggangi saja dulu. Nanti kalau sudah dikurbankan baru dikurbankan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan diambil lakum fiha manafi'. Jadi binatang ini ketika belum dikurbankan, dia yang bisa diambil manfaat. Kita boleh ambil manfaat itu. Boleh ambil manfaat. Makanya biasa saja jadi binatang yang sebelumnya digunakan untuk dikendarai, mungkin ada yang dipakai buat membajak sawah atau apa. Dia ketika belum disembelih dia diambil manfaat. Nanti sesudah itu baru kemudian jadi hidupnya dia bermanfaat. Ketika dia disembelih pun dia bermanfaat. Itu maksudnya. Jadi jangan dikalahkan kita hidupnya kita yang nggak disiksa sih sebenarnya, dikerjain sama binatang, melihara dia, kadang-kadang makanan binatangnya lebih banyak daripada makanan yang punya. Enggak, tapi kalau itu pasti bukan binatang biasanya kucing ya. Yang punya kucing itu makanan kucing itu biayanya lebih besar daripada makan angkringan Anda gitu kan. Makanya kalah sama itu. Oke, jadi itu satu poin yang pertama. Jadi binatang yang bermanfaat ketika dia belum dikurbankan, sampai nanti dia dikurbankan. Nah, lalu kemudian kata Allah, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan likulli ummatin, pada setiap umat itu, ja'alna mansakan, kami jadikan kepada mereka cara nusuk. Jadi cara mereka menjalankan ibadahnya, kurbannya. Di sini spesifik disebut kurban nanti. Liyadhkuru ismallahi, untuk mengingat Allah, ala ma razaqahum, atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari bahimatil an'am. Secara spesifik disebut dengan bahimatil an'am. Imam At-Tabari menyebut kenapa disebut bahimatil an'am, karena kalau bahimah saja dia bisa masuk di situ kuda, bisa masuk di situ al-khayla wal bighal wal himar, bisa kuda, bisa himar itu apa himar? Keledai, bisa keledai gitu. Oke. Maka disebut bahimatul an'am, itu binatang ternak yang memang diuntukkan bisa buat kurban, unta, sapi, kambing. Ujar Imam Syekh Abdul Rauf nafsiri begini, dan adalah bagi tiap-tiap jamaah yang mukmin yang telah dahulu daripada kamu itu, kami jadikan suatu tempat kurban. Nah, mansakan itu menyebut tempatnya, karena nanti ada tafsir yang lain menafsirinya dengan kurbannya, supaya disebut mereka itu nama Allah atas yang telah diuntukkan Allah Ta'ala daripada segala binatang yang 4 kaki tatkala menyembelih dia. Oke. Jadi pertama, ayat ini ngasih tahu likulli ummatin ja'alna mansakan. Jadi ujar Syekh Abdul Rauf, tempat kurban, ibadah kurban itu ibadah yang termasuk syar'u man qablana. Dia ibadah yang sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu. Nah, itu makanya kenapa kita penting membaca sampai ayat 36 sebenarnya. Karena ayat 36 itu diantara yang menandai perbedaan praktek kurban di masa Nabi dengan praktek kurban sebelumnya. Tapi nanti di ayat 36. Tapi karena ayat ini mulai dulu mengatakan bahwa kurban itu ya sudah biasa dari dulu. Makanya ayat yang secara eksplisit menyebut kata kurban itu kan tentang cerita Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yada liaqtulak inni akhafullah rabbul alamin, Al-ayah dan seterusnya. Itu kan cerita Qabil dan Habil. Dan pada peristiwa Qabil dan Habil, penanda, jadi di dalam riwayat-riwayat Israiliyat, penanda kurban itu diterima adalah dengan kurban yang diterima itu disambar oleh petir. Makanya kalau ukuran itu yang dibawa sekarang, besok kurban tungguin aja siapa yang disambar petir, itu kurban yang diterima. Kalau nggak disambar petir langsung aja sekalian kasih tusuk. Jadi biar sekalian jadi sate gitu kan. Itu jadi sate langsung. Jadi habis kurban disembelih langsung jadi sate karena tanda diterima disambar petir tus gitu. Oke. Ya. Jadi lalu pada umat-umat terdahulu juga ada kurban-kurban itu. Bahkan di luar tafsir ini ada seorang antropolog di Harvard University yang menjelaskan bahwa di antara karakter agama-agama Semit, atau it's not only Semit, agama-agama di antara karakter agama-agama keseluruhan, makanya yang bertuhan, agama yang mengenal konsep Tuhan, jadi yang teistik, adalah adanya ajaran tentang korban, sacrifice, yang dalam bahasa kita sebut dengan korban. Karena korban kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak selalu bermakna kurban dalam bahasa Arab. Karena korban dalam bahasa Indonesia itu maknanya sudah casualties. Korban itu apa? Ya korban. Kalau kurban dalam bahasa Arab itu mendekat. Kalau korban dalam bahasa Indonesia itu victims. Victim maknanya. Ya. Dia bilang, siapa namanya? Kok saya lupa sih. Ada antropolog di Harvard. Jadi tradisi agama-agama itu ya agama yang punya konsep tentang Tuhan itu sacrifice. Karena mereka harus mengorbankan sesuatu kepada Tuhannya. Makanya semua agama, bahkan dari sejak zaman Yunani kuno, kita kenal tradisi korban. Ada yang, maka ketika Ibrahim diperintahkan mengorbankan Ismail, sebenarnya di dalam tradisi agama-agama sebelumnya itu bukan tradisi yang unik, standar, biasa. Dalam tradisi agama-agama sebelumnya, menyembelih manusia sebagai korban, sacrifice, itu ya biasa. Itu biasa mengorbankan manusia itu. Manusia memang korbannya. Yang korban itu manusia. Dan dalam sebagian tradisi, orang yang menjadi korban itu terhormat karena dia terpilih untuk bertemu dengan Tuhan, menjadi perantara dengan Tuhan. Maka risalah Ibrahim itu menjadi penting di dalam tradisi agama-agama karena dia salah satu yang merevolusi atau mengganti secara revolusioner pengorbanan dengan mengorbankan manusia menjadi binatang. Makanya dimulai dari Ismail lalu kemudian diganti menjadi Ismail. Kan ada guyonannya karena di dalam beberapa tafsir, kalau Anda buka tafsir At-Tabari cerita bahwa ada sebagian tafsir juga ada yang menjelaskan bahwa yang disembelih bukan Ismail tapi Ishak. Dan itu ada dalam tafsir. Sejumlah Zamakhsyari saya lupa. Zamakhsyari setahu saya juga mengikut Ishak. Jadi banyak mufassir yang mengikut yang disembelih itu Ishak, bukan Ismail. Tapi siapa yang sebenarnya disembelih? Ismail apa Ishak? Kambing. Nggak ada dua-duanya, jadi ngapain debat itu? Nggak ada yang disembelih kan, jadinya nggak ada yang jadi disembelih. Yang jadi disembelih siapa? Ishak. Nggak ada, bukan Ishak, bukan Ismail. Jadi mau Ishak mau Ismail tetap nggak ada yang disembelih. Tapi yang penting sebenarnya di dalam sejarah agama-agama, peristiwa korban sejak Ibrahim itu menandai pergantian yang revolusioner tentang sacrifice di dalam tradisi agama-agama yang sebelumnya memungkinkan manusia menjadi binatang ternak.
bahimatil an'am. Makanya Allah sebut di sini likullin ja'alna. Tetapi walaupun Abdul Rauf membatasi, yang dimaksud dengan likullin ja'alna man likulli ummatin wa likulli ummatin ja'alna mansakan, itu kata dia adalah umat orang-orang yang beriman yang terdahulu. Nah, nanti di ayat 36. Sorry, saya melompat aja ke ayat 36 ya. 35, sorry, ayat 35. Di ayat 35, jadi sebelum ke 32, 33, 34, 35 benar. Wal budna, sorry, melompat ke ayat 35. Nanti kita kembali lagi ke ayat 33, ayat 34, 35-nya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'al mu'tar. Oke, saya fokus ke ayat itu saja. Wa fakulu minha wa at'imul qani'al mu'tar. Wa idza wajabat junubuha. Jadi kalau dia sudah sisinya sudah jatuh, berarti udah mati. Jadi binatang ini disembelih unta. Budna itu ada yang tafsirkan itu unta, ada yang tafsiri budna itu badana, semua binatang. Jadi dia bisa unta, bisa sapi. Badana itu bisa unta, bisa sapi. Budna bentuk jamaknya. Ketika dia sudah disembelih, walau wajabat junubuha, lalu kemudian dia jatuh, berarti dia mati. Fakulu minha wa at'imul qani'al mu'tar. Makan sebagiannya, lalu kemudian kalian makan sebagiannya, lalu kemudian kalian kasih makan juga al-qani'a, orang yang berkecukupan saja sebenarnya, dan wal mu'tar, dan orang yang meminta-minta. Ini yang lalu kemudian menjadi basis bahwa bedanya dulu binatang kurban ya tadi kayak kasusnya mana Qabil Habil tadi, diterima kan disambar petir, wis ora bisa dikonsumsi lagi, wis mateng kok. Ya tapi monggo nih Arab wis mateng gitu. Jadi dulu ada tradisi ketika kurban itu disembelih, maka orang yang berkurban tidak mau memakannya, karena itu dianggap sebagai sudah habis, sudah jatahnya itu sudah diserahkan kepada Allah atau diserahkan kepada makhluk yang lain, sudah selesai, itu sudah tidak lagi. Tidak yang berkurban tidak boleh lagi memakannya. Ada yang menganggapnya karena dia kotor, ada yang menganggap karena dia sudah kehilangan nilainya, karena nilainya sudah diambil, macam-macam cara memandangnya. Tapi pendeknya orang yang berkurban tak boleh memakannya. Nah, ayat ini bilang fakulu minha wa at'imul qani'al mu'tar. Makan sebagiannya. Oh, itu perintah kepada yang berkurban. Makanya lalu kemudian orang yang berkurban dia juga harusnya mengambil bagian dari daging kurbannya. Dia boleh tidak mengambil, tapi dia boleh mengambil. Wa at'imul qani'al mu'tar. Kasih makan al-qani'. Al-qani' itu maknanya bisa jadi orang yang berkecukupan, bisa jadi orang yang merasa cukup saja. Jadi dia tidak mencari-cari lagi, dia cukup saja. Sudah dia makan segini cukup. Oke, atau bisa jadi orang yang berkecukupan. Al-mu'tar orang yang ya tak cukup lalu dia meminta-minta. Nah, karena itu maka al-qani' itu bisa jadi tetangga kita yang dia sebenarnya di luar Idul Adha bisa aja dia beli. Dia bisa beli daging. Tapi dalam konteks ini dia sebaiknya diberi. Tapi ada orang fakir miskin. Fakir miskin juga diberi karena mu'tar. Jadi ayat yang 35 ayat 35, ayat 35 ini 36 ya, sorry 36 tuh. Enggak pakai nomor ya di sini. 33, 34, 32, 33, 34, 35, 36. Sorry 36. Ayat 36 ini untuk menandai, jadi dia berfungsi untuk menandai perbedaan syariat korban yang pada masa Kanjeng Nabi dengan umat terdahulu. Karena tadi kan disebut walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi untuk mengingat Allah. Jadi itu satu. Jadi ada tradisi kurban yang ada sebelumnya, tapi tradisi di masa Nabi menjadi berbeda karena ada kepentingan untuk memakannya ini tadi. Walaupun di dalam fikih kan nanti muncul 3 kategori sembelihan. Bisa jadi ada yang melakukan akikah bersamaan dengan kurban,
maka dia terkena hukum akikah. Ada yang memang berkurban karena 10 Dzulhijjah dan seterusnya. Tapi dalam fikih ada yang kurban itu mandzur, kurban sebagai objek nazar. Ketika korban sebagai objek nazar, maka si sahibul kurban disebut sahibul kurban ya. Dia tidak boleh memakan bagian kurbannya, karena itu bagian kurban yang wajib. Oke. Terhadap ini juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang dia sunnah muakkad, ada yang bilang dia wajib, dan seterusnya. Oke, saya tidak masuk dulu ke perdebatan fikih itu. Likulli ummatin ja'alna mansakan. Untuk apa itu? Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ada dua pengertian. Pengertian pertama dalam sejumlah tafsir yang dimaksud dengan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ibadah kurban ini sebagai media orang untuk mengingat Allah. Tetapi yang banyak penafsir pahami, karena dia berhubungan dengan peristiwa penyembelihan hewan kurban, maka liyadhkuru smallahi maksudnya adalah menyebutkan nama Allah pada saat penyembelihan. Jadi liyadhkuru smallahnya menyebut nama Allah pada saat penyembelihan. Makanya lalu kemudian muncul lafaz bismillah pada saat menyembelih. Jadi pada saat, tetapi nah lagi melompat lagi pada ayat mana salah ayat 35, alladzina dzakara wa aqamus salata wal munajjala wadhkuru smallahi ala sawfa idza wajabat junuba faqul mu'timul qani al mutar kadzalika sakhara lakum pada ayat 37. Nah, ayat 37. Saya melompat lagi ke ayat 37. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Kan kalau tadi kan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sekarang di ayat 37 atau 36 itu? 37 ya. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi untuk bertakbir membesarkan Allah. Nah, kalau begitu maka lalu kemudian muncullah dalam fikih praktek penyembelihannya tidak sekedar liyadhkuru smallah bismillah, tapi litukabbirullah, tapi juga bertakbir. Maka dalam praktek penyembelihannya orang menyebut bismillahi Allahu akbar. Karena kalau hanya ayat 33 yang dibaca, orang cukup bismillah dan itu boleh, sah penyembelihan itu. Tapi sebagian menghukumi bahwa sembelihan pada saat Idul Adha karena rangkaian ayatnya ini tadi, maka bunyi sembelihannya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu kemudian bismillah hadza min bla 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 bismillahi Allahu akbar. Jadi bismillahi Allahu akbar itu menurut sebagian mufassir karena menggabungkan penafsiran ayat 34 dan ayat 37. Karena kalau 34 saja cukup bismillah. Ayat 37 itu takbir. Oke. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi sebagian mufassir, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am itu juga menandai cara penyembelihan yang baru, yakni dengan menyebut nama Allah. Untuk apa? Untuk membedakannya dengan sembelihan-sembelihan sebelumnya yang bisa buat apa saja. Bisa buat Lata, bisa buat Uzza, buat Manat, buat Hubal. Karena itu maka sambungan ayatnya fa ilahukum ilahun wahid. Karena itu maka sambungan ayatnya menegaskan tentang keesaan Allah, karena dia satu rangkaian dengan sembelihan terhadap
Tuhan-Tuhan yang lain yang dulu dilakukan oleh orang-orang. Jadi orang musyrik juga punya kurban. Jadi kalau sekedar kurban menyembelih saja, kalau sekedar menyembelih saja, itu orang-orang musyrik juga punya sembelihan. Juga punya sembelihan. Kan sama kayak ya macam-macam lah, kayak apa? Ya macam-macam. Kalau saya panjangkan jenggot, nggak apa-apa panjangkan jenggot. Yang penting jangan bilang bahwa kalau mau soleh jenggotnya kudu panjang. Karena orang yang tidak punya jenggot juga bisa kok jadi soleh. Dan orang yang punya jenggot juga bisa nggak soleh. Bisa kok, bisa. Ya kan bisa kan? Orang bisa soleh jadi, walaupun ya nggak ini panjang karena dari 1 Zulhijjah nggak bisa dipotong-potong gitu kan. Nggak, itu pertanyaan lain itu. Saya biasa ditanya sama jamaah, nggak boleh ya? Bukan tidak boleh, makruh. Karena hukum menjaganya sunnat bukan wajib. Tapi saya baru ngeh, akhirnya disodorkan flyernya. Oh ya bener, karena flyernya tulisannya begini: bagi orang yang berkurban dari sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan disembelihkan, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut. Kata-katanya memang tidak boleh. Tidak boleh itu kesannya haram. Balasannya haram itu adalah wajib, padahal itu hukumnya sunnat. Tonggone sunat niku makruh. Jadi hukumku aja ditambah-tambahin no. Kalau buat diri sendiri ya monggo, tapi terhadap orang jangan ditambahin. Masa kayak gitu tadi kalau sing ora paham tadi, toko-toko nggawa flyernya, Ustaz niki pripun? Waduh, lebih ya niki mboten ya nek kula pahamna niku sunat deh, ora wajib ya. Berarti nek kalaupun motong niku makruh, bukan menyepelekan yang sunat, tapi maksudnya kan ada keadaan tertentu. Ada orang ininya harus bersih tiap hari karena kewajiban itunya. Saya punya anuku tentara ya, punya jamaah itu salah satunya tentara. Jadi kini kudu bersih terus. Ora boleh tentara melihara iki boleh. Iki sing ora ono. Jadi kudu dipotong. Wah, iku dimarahin komandan ya. Ora iso kamu bilang wah komandan iki melawan Islam. Ora hubungannya karo iki. Ora iki. Enggak ada hubungannya sama itu. Oke, bismillah. Lihat kurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Oke, bahimatul an'amnya udah tadi ya. Sebagian ulama menafsiri kenapa disebut dengan bahimatul an'am untuk membedakannya dengan bahaim. Dari sekedar binatang peliharaan. Jadi bukan sekedar binatang peliharaan. Oke, fa ilahukum ilahu wahid tadi. Maka potongan ayat selanjutnya menyebut Tuhan yang satu, karena dia satu paket dengan menyembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi ini bagian dari, kalau kita kembali ke depan, semuanya menyebut berkali-kali sya'airallah. Jadi syiar yang dimaksud di situ adalah sya'airallah, yang dimaksud itu adalah semua media untuk meneguhkan keesaan Allah. Makanya seluruh rangkaian haji itu kan selalu dipahami begitu kan? Itu selalu dipahami sampai puncaknya Arafah. Itu dipahami sebagai innas safa wal marwata min sya'airillah. Itu bagian dari syiar, dari tanda-tanda kebesarannya Allah. Jadi orang untuk mencoba menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.